bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus mengizinkan setiap kami untuk bernafas, memberikan setiap kami kesehatan, memberikan setiap kami kekuatan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami Bapa yang baik. Lakukanlah mujizat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu yang melawat setiap kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau memuji Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Lebih lagi kami memuji Engkau Tuhan. Engkau baik, sangat baik bagi kami. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam firman-Nya. Yesusku luar biasa. Haleluya. Sebab Kau baik Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam firman-Nya. Yesusku luar. Lebih lagi katakan kasih setianya. Kasih setiamu Ajarlah kuasa dalam firman-Nya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesus, Yesusku luar biasa. Sekali lagi dengan iman katakan Yesusku luar biasa. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau baik bagi kami. Sangat baik, teramat baik. Jiwa kami mau menyembah-Mu. Jiwa kami mau memuji-Mu. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus,
terpujilah Engkau ya Tuhan. Besarlah kuasa-Mu, segala kuasa tunduk di dalam nama Yesus, dan nama Tuhan dipermuliakan. Oleh karena Engkau kami ada sampai dengan pada hari ini. Oleh karena Engkau kami menikmati hadirat-Mu pagi ini. Berkatilah setiap orang yang mendengarkan pada pagi hari ini. Urapan-Mu, jamahan-Mu, kami mohon Roh Kudus memberikan sesuatu yang baru bagi kami. Dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa, haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada hari ini adalah pengakuan, saudara, pengakuan, ya. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, pengakuan setiap orang butuh untuk diakui, betul ya saudara ya. Karena anak-anak muda sering tidak mendapat pengakuan di keluarga, maka kita melihat ada banyak orang di jalanan atau di masyarakat, dia menunjukkan sikap yang mungkin dengan rambut yang aneh-aneh gitu ya, dengan pakaian yang aneh-aneh, dengan perlakuan yang aneh-aneh untuk supaya dia diakui oleh lingkungannya. Di dalam berkeluarga juga saudara, kita perlu ada pengakuan, betul nggak saudara ya? Istri perlu pengakuan bahwa suaminya sangat mencintai dia. Itu akan membuat dia untuk semangat memeliharakan anak-anaknya, untuk semangat mempersiapkan hidangan dan menghadapi hari-harinya, saudara. Suami juga membutuhkan pengakuan dari istri, dari keluarganya, dari anak-anaknya, bahwa dia adalah pria yang hebat, ayah yang baik, ayah yang bertanggung jawab, suami yang luar biasa juga, saudara. Nah, tahukah saudara, pengakuan itu adalah suatu tindakan dari kehidupan kita, bahwa kita sedang menunjukkan hormat kita kepada seseorang, atau kita merasa bangga. Misalnya seperti begini saudara, misalnya saya akan mengakui, misalnya ya, anak saya yang paling besar namanya Ovira, saya mengakui dia di depan teman-teman ya. Kenapa saudara? Karena kita misalnya bangga, misalnya dia buah baju kita misalnya. Tapi saudara, di dalam satu situasi ketika ada orang tidak mau masuk di dalam pengakuan, saudara, perlu dipertanyakan, saudara. Misalnya ada ini anak muda yang backstreet atau tidak cukup satu yang dipasangnya, ya kan? Pasti dia tidak akan berani ketika berjumpa dengan seseorang, dia akan mengatakan, ini loh calonku. Kenapa saudara? Karena ada yang lain, saudara. Iya kan? Takut ketahuan. Di sini nggak ada. Saudara yang dengar sini juga nggak ada. Kalau ada pun bertobat, kan gitu. Nah, saudara tahukah saudara? Di dalam iman Kristen, di dalam kita mengikut akan Tuhan, Tuhan juga mau supaya kehidupan kita itu setiap hari dalam hidup kita, kita juga mengaku bahwa dialah Bapa kita, dialah Allah kita. Dan saudara, ada banyak ayat firman Tuhan yang mengatakan betapa Tuhan itu rindu supaya kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, di dalam lingkungan orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, Tuhan mau kita bangga bahwa kita adalah milik Tuhan. Lukas 12 ayat 8 sampai 9 berkata, Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Di Alkitab juga saudara, ada banyak contoh kehidupan sehari-hari
yang menunjukkan bahwa kehidupannya tidak menunjukkan bahwa dia mengakui suaminya, istrinya. Contoh adalah Abram, saudara. Namanya waktu itu belum Abraham. Dalam Kejadian pasal yang ke-12, saudara. Pada waktu itu Abram dipanggil oleh Tuhan dan mereka harus menuju Mesir, saudara. Jadi Sarai itu, istrinya itu sangat cantik. Memang dia secara kekeluargaan ada juga kekeluargaan. Karena dia cantik, dia katakan kepada istrinya, nanti kalau kita masuk ke Mesir, ya, kalau penggawa-penggawa, orang-orang di istana bangga atas kecantikanmu, jangan bilang bahwa engkau istriku. Ya, itu tercatat di Alkitab. Dan itu benar terjadi, saudara. Orang-orang di kerajaan itu sangat bangga, dan bahkan Raja Firaun pada waktu itu sangat terpukau terhadap kecantikan Sarai, sehingga dia memberikan segala yang baik kepada Abram. Ya, kenapa Abram tidak berani mengakui bahwa Sarai adalah istrinya? Karena ayat itu berkata dia takut untuk dibunuh, saudara. Ya. Nah, saudara, dalam hidup kita kekristenan kadang kita juga seperti itu, saudara. Mungkin KTP-mu itu tertulis apa, saudara? Agama Kristen. Tetapi ketika engkau berada dalam lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kadangkala engkau malu bahkan menyebutkan kamu Kristen ya. Engkau mungkin dengan tertawa seperti itu, ya. Nah, saudara, kita akan belajar pada hari ini dari kitab Amsal 3 ayat 6 sampai 7, ya. Ternyata, saudara, pengakuan itu dalam iman kekristenan itu sangat berdampak besar dalam kita mengikut akan Tuhan. Sangat besar di dalam kita mengalami kemenangan. Sangat besar kuasanya di dalam apapun dalam hidup ini. Kita akan baca dalam kitab Amsal 3 ayat 6 sampai 7 demikian. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Yang pertama kita belajar, saudaraku, yaitu bahwa firman Tuhan berkata, Raja Salomo yang menuliskan ini dalam kitab Amsal, dan dikatakan ini adalah hikmat. Ada kuasa dalam hikmat ketika dikatakan di sini kita mengakui Tuhan di dalam segala lakumu. Yang pertama kita akan belajar yaitu, saudara, akuilah Allah dalam segala lakumu. Maksudnya apa, saudara? Di dalam segala rencanamu, di dalam segala keputusanmu, di dalam rancangan-rancangan apapun, di dalam kehidupan sehari-hari, saudara, itulah yang dikatakan akuilah dia dalam segala lakumu. Dikatakan segala, saudara. Nah, apa maksudnya bahwa kita mengakui Tuhan di dalam segala laku kita? Yang pertama adalah, saudara, kalau kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita, maka sebenarnya itu adalah announcement, pengumuman kepada dunia, bahkan untuk meneguhkan kita sendiri. Yang pertama adalah bahwa aku ini adalah miliknya Tuhan. Ya, sama dengan kalau misalnya saya menyebutkan Pak Firdawan itu suami saya, itu saya sedang bicara bahwa Firdawan itu hanya milik saya dan saya itu hanya milik Firdawan. Seperti begitu, saudara. Ngerti ya? Nah, jadi ketika kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita, kita sedang mengingatkan diri kita bahwa aku ini adalah miliknya Tuhan, miliknya Allah. Yaitu ia berhak atas kehidupanku. Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, Tuhan berotoritas dalam segenap hidupku. Ya, bahwa segala sesuatu pasti
Tuhan akan atur, pasti tidak akan berkekurangan karena aku ini adalah miliknya Tuhan. Amin, saudara. Sama dengan ketika kita mengakukan Dia itu ibu kita, pasti ada pemeliharaan Tuhan di sana. Pemeliharaan atas orang tua, atas keluarga, demikian. Ketika terjadi sesuatu pun pasti akan ada pembelaan seperti begitu, saudara ya. Nah, ayat firman Tuhan di situ dikatakan dalam Yesaya 64 ayat 8 berkata demikian. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah perbuatan tangan-Mu. Mengakui Tuhan dalam segala laku kita, kita menyatakan Tuhan, Engkaulah penjunanku, Engkaulah yang membentuk aku. Bahkan Tuhan berkata, Dia sudah mengenal kita sejak kita di rahim ibu kita, saudara. Yang kedua adalah mengakui Tuhan dalam segala laku. Itu berbicara bahwa, artinya bahwa aku ada, aku bergerak, aku hidup itu karena Allah. Ya. Artinya aku tidak tahu, aku tidak dapat berbuat sesuatu apapun tanpa Allah beserta dengan aku. Ya. Yakobus 4 ayat 13 sampai 14 dikatakan demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ketika kita katakan Tuhan, Engkaulah Allahku, artinya saudara bahwa kita sadar kita ini bisa bernafas sampai hari ini. Kita ini bisa sekolah, bisa melayani, bisa bekerja, bisa bersama-sama menikmati kebersamaan dengan keluarga. Itu hanya karena Allah saja. Ya. Yang ketiga, mengakui Tuhan dalam segala laku berbicara bahwa menyadarkan engkau dan saya bahwa aku ini terbatas hidupnya. Tapi aku yang terbatas hidup ini, aku hidup di dalam Dia yang tidak terbatas, saudara. Ya. Dan kita akan harus sadari bahwa semua oleh Dia dan karena Dia adanya. Firman Tuhan berkata bahwa Amsal 3 ayat 7 berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itu sedang berbicara bahwa apa, saudara? Bahwa kita tahu bahwa kita ini tidak cukup bijak, kita ini penuh dengan keterbatasan. Untuk bisa melalui dunia yang penuh luar biasa, kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kisah Rasul 17 ayat 28 dikatakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Yang keempat, saudara, apa maksudnya mengakui Tuhan di dalam segala laku kita? Ini berbicara apa, saudara, bahwa kalau kita mengakui Tuhan dalam setiap laku kita, dalam setiap perencanaan kita, dalam setiap apa saja, itu berbicara bahwa aku akan memuliakan Tuhan sebagai Allah, dan aku akan penuh dengan ucapan syukur. Amin, saudara. Karena kita mengenal Tuhan, ya. Mengakui Allah dalam segala lakuku adalah hidup yang selalu mempermuliakan Dia sebagai Allah dan selalu mengucap syukur, saudara. Firman Tuhan berkata dalam Roma 1 ayat 21a berkata, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Roma 1 ini berkata bahwa ada banyak orang yang mengenal Allah, tapi tidak memuliakan Dia sebagai Allah,
dan tidak mengucap syukur kepadanya. Dan pada hari ini itu berbicara bahwa kalau kita dalam sikap seperti itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita tidak mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Amin, saudara. Karena kita tahu Dia Allah yang memegang kehidupan kita. Kita bernafas, kita bergerak, kita ada, itu hanya karena Dia. Maka itu akan membuat kita akan selalu memuliakan Tuhan. Maka kita di dalam ketika kita berjalan, kita mengambil keputusan, di dalam bekerja, di dalam mencari jodoh, di dalam apa saja, maka kita akan memuliakan Tuhan dengan semuanya itu. Dan hidup kita akan bersyukur selalu kepadanya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus. Yang kedua, kita belajar kalau kita menyebut diri kita, hidup kita adalah mengakui Tuhan dalam segala laku kita, itu berbicara bahwa kalau kita mengakui Allah, maka itu akan kelihatan dalam hidup kita. Kita harus menyembah Dia dan memuliakan hanya Dia, saudara. Ya. Karena firman Tuhan bilang, saudara, kita tidak bisa mempunyai dua Tuhan, saudara. Gak bisa, saudara. Ya. Karena kalau kita punya dua Tuhan, dikatakan firman Tuhan, kamu akan mengasihi yang satu dan akan membenci yang satu, saudara. Nah, apa maksudnya itu, saudara? Kalau kita mengakui Allah, maka saudara, sikap hidup orang itu, dia tidak menggantikan kemuliaan Allah dengan berhala dan menyembahnya. Ini sedang berbicara apa? Apa yang engkau akui, itu yang engkau sembah. Betul nggak, saudara? Kalau engkau mengakui bahwa dikatakan begini, uang segalanya, makanya sadar tidak sadar, engkau akan masuk dalam penyembahan, menyembah uang. Mengerti, saudara, ya? Nah, Roma 1 ayat 21b, ayat 23 dan 25. Dikatakan demikian. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Saudara, lihat di sini, saudara, ketika kita mengakui sesuatu, lama-lama maka sikap hidup kita akan menggantikan kemuliaan Allah dan akan bergeser kepada apa yang kita akui itu, saudara. Ya. Kalau misalnya begini, saudara, ada nilai-nilai yang kita tanamkan, misalnya begini. Kesuksesan, ya, adalah kelihatan ketika apa? Banyak uang. Ketika apa? Sukses. Ketika apa, saudara? Seperti filsafah kita di Sumatera Utara, ada falsafah apa? Hamoraon, Hagabeon, Hasangapun. Dan saudara tahu kalau orang itu tidak di dalam Tuhan, maka filosofi ini akan memimpin orang itu, sehingga tanpa sadar maka dia akan dikuasai oleh kesuksesan segalanya. Dia akan menghalalkan dengan segala perkara, dan dia melupakan bahwa kekuatan untuk mendapatkan kekayaan itu daripada Tuhan. Ya. Nah, saudara yang terkasih, yang kedua adalah ini berbicara apa? Orang yang tidak mengakui Allah dalam kehidupannya sehari-hari dalam lakunya, maka sebenarnya ia akan mengikuti keinginan hatinya. Dan ingat, saudara, keinginan hati kita adalah kecenderungan untuk kecemaran, kefasikan, dan kelaliman, saudara. Roma 1 ayat 24, 26, dan 27 berkata demikian. Ya, nanti saudara akan baca dalam
perikop satu ini, tapi saya tidak baca seluruhnya, saudara, saya akan baca. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada segala keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ini bahayanya kalau kita tidak mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Itu berarti kita sedang berkata kepada Tuhan bahwa Engkau tidak berhak dalam hidupku. I did it my way. Maka ayat ini saudara lihat berkali-kali dikatakan, maka Allah menyerahkan kepada keinginan hatinya. Artinya apa, saudara? Artinya kalau memang itu pilihanmu, tetapi itu akan membawa engkau pada kecemaran, kefasikan, dan kelaliman. Saudara, itu makanya kita lihat di dunia di mana kita berada, orang-orang yang tidak mengakui Tuhan, artinya tidak bersandar kepada Tuhan, tidak menyembah Allah yang benar, saudara, ya, tidak jelas hubungan relationship-nya dengan Tuhan. Makanya saudara tidak heran, dan saya bangga, saudara, karena Alkitab berkata bahwa akhirnya mereka masuk di dalam, saudara, kecemaran. Mereka saling mencemarkan tubuh mereka karena mereka menganggap tidak ada Tuhan, saudara, ya. Dan terjadilah yang namanya lesbian, yang namanya homoseksual, dan sebagainya. Alkitab nulis, saudara, kalau kita melakukan konseling dengan orang-orang yang terlibat dengan kecemaran, kefasikan, dan kelaliman, maka saudara akan terlihat sebenarnya orang itu yang terjerat di situ, dia tidak pernah mengakui Allah dalam hidupnya. Karena orang yang mengakui Allah dalam hidupnya, maka dia akan hidup apa, saudara? Takut akan Tuhan, dalam kekudusan, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, yang berikut kita belajar, itu makanya kita akan harus belajar pada pagi hari ini betapa pentingnya kita mengaku Allah di dalam segala laku kita, saudara. Kenapa, saudara? Yang pertama adalah ketika kita mengaku Allah dalam segala laku kita, firman Tuhan berkata, Allah akan meluruskan jalanmu. Kita tidak tahu, saudara, apa yang mau kita lakukan atau mau kita perbuat. Enggak, saudara. Amsal 14 ayat 12 dan Amsal 16 ayat 25, dua kali perkataan yang sama, firman Tuhan yang sama dituliskan, dan isinya adalah ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut, saudara. Ketika kita setiap hari bangun pagi dan kita mengatakan, Tuhan pimpin aku dalam nikah rumah tanggaku, di dalam sekolahku, di dalam mencari pekerjaan, di dalam mencari jodoh, ayat ini berkata bahwa maka Tuhan akan meluruskan jalanmu, saudara. Kenapa? Karena kita melibatkan Tuhan dalam setiap apapun, saudara. Kenapa ada banyak nikah rumah tangga yang rusak begitu gampang, begitu mudah rusak, putus di tengah jalan? Kenapa, saudara? Karena, saudara, yang sibuk dipersiapkan adalah persiapan pestanya, tapi tidak pernah mempersiapkan melibatkan Tuhan. Tanya Tuhan, ini dari Tuhan apa enggak? Nah, saudara yang terkasih, ada banyak kasus pelayanan yang tentang seperti itu, saudara, ya. Ada orang yang akhirnya menjadi kecewa. Dia pikir ketika menikah dengan si Anu penuh dengan segala perkara, maka hidupku aman, tentram. Ternyata
Baru beberapa hari, baru seminggu ketahuan penuh dengan kepalsuan, penuh dengan ketidakbahagiaan, dan ketahuan semuanya, saudara. Ya, itu yang dikatakan kita pikir lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ketika kita mengaku Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala laku kita, yang pertama, Allah akan meluruskan jalan kita, saudara. Allah akan mengatakan, kau bukan ke sana, ke sini. Jangan ambil yang itu, yang ini, saudara. Ya. Yang kedua adalah, Allah akan memimpin pikiran-pikiranmu. Roma 1 ayat 28 sampai 31, tapi saya akan baca ayat 28 dan 29. Saudara akan lanjut nanti di rumah, ya. Berkata demikian, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Lihat saudara, karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Dan selanjutnya, saudara. Jadi saudara, ketika kita melibatkan Tuhan, kita berkata, Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan tolong aku. Sebelum engkau memulai aktivitas, morning prayer itu sangat penting. Sebelum engkau bicara kepada seseorang, akui Tuhan dalam setiap planmu sepanjang satu hari itu, saudara. Dan setelah tutup hari engkau juga akui Tuhan. Tuhan, aku bisa melaluinya itu semua karena Tuhan. Maka di sini dikatakan Allah akan memimpin pikiran-pikiran kita. Banyak orang yang gagal karena apa, saudara? Dia tidak sadar bahwa peperangan rohani itu ada di pikiran, saudara. Ya, your mind is the battlefield. Pikiranmu adalah tempat peperangan, saudara. Ketiga adalah pentingnya mengakui Tuhan dalam segala hal. Maka Allah akan menjaga kemurnian hati kita dari kesesatan, saudara. Ada contoh di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai dengan 13, yaitu Salomo, saudara. Dan Salomo lah yang menuliskan dalam kitab Amsal tadi yang berkata, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Dan ini adalah dia kasih kesaksian atas hidupnya. Berkata demikian, 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca ayat 4 dan 6 saja. Yaitu berkata demikian, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Ketika awal mula Salomo melibatkan Tuhan, Tuhan luar biasa memberkati dia, saudara. Dia bisa membangun bait Allah yang pertama, dan kemegahannya tidak bisa menandingi bait Allah yang manapun, saudara, di seluruh dunia. Ya. Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa, sehingga pemimpin-pemimpin dunia pada waktu itu datang untuk melihat hikmatnya Allah. Tapi pada saat Salomo mulai tidak mengizinkan Tuhan, tidak mengakui lagi Allah, tapi dia berkata, dia mulai sombong, dia berkata kekayaan ini, kemegahan ini semua. Tuhan sudah bilang jangan mengambil banyak istri, apalagi istri yang tidak di dalam Tuhan. Nanti dia akan mencondongkan hatimu kepada Allah lain. Tapi dia menganggap bahwa dia bisa menguasai itu. Tapi kisah ini berkata, ketika Salomo sudah tua, dia akhirnya masuk dalam penyembahan kepada Allah lain, saudara.
Dia tidak bisa menjaga kemurnian hatinya. Dia tersesat karena dia tidak mengakui Tuhan lagi. Ayat ini berkata, dia tidak mengikuti Tuhan sepenuh hati seperti Daud ayahnya. Atau dengan kata lain, bahwa Salomo sangat miris akhir hidupnya. Tidak baik, saudara. Tidak membanggakan. Nah, sekarang kita perlu masuk hal yang berikut, yang itu bahwa saudara, kenapa kita harus mengakui Allah dalam segala laku kita? Karena ada kuasa, saudara. Ketika kita mengakui Allah dalam setiap laku hidup kita, dalam setiap rencana, rancangan, dalam keputusan, di dalam masa depan, dalam hal-hal apa saja, saudara, itu ada kuasa. Dan saya mencatat, saya menyimpulkan dua saja, saudara, yaitu adalah kunci kemenangan dalam peperangan rohani. Engkau dan saya, hai engkau gereja Tuhan, engkau tidak akan bisa menang dalam peperangan rohani kalau hidupmu mendua hati, saudara. Mungkin KTP-mu Kristen, tetapi dalam sehari-hari engkau tidak menunjukkan engkau mengakui Tuhan, bergantung kepada Tuhan, mencari Tuhan, mencari hikmat Tuhan, mengandalkan Tuhan. Makanya banyak umat Kristen tidak bisa berdampak. Kenapa, saudara? Karena tidak melibatkan Tuhan, tidak mengakui Tuhan, bahwa Tuhan bisa bekerja, Allah turut bekerja dalam segala perkara. 1 Raja-Raja 8 ayat 33 berkata, apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu. Lihat, saudara, Israel adalah umat pilihan Allah, tetapi pada saat mereka sedang mengakui Allah lain, saudara, menyembah Allah lain, saudara, ayat ini berkata mereka terpukul kalah, saudara. Tapi ayat ini berkata, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu. Dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maksudnya dari bait Allah, ya. Maka engkau pun kiranya mendengarkan di surga dan mengampuni dosa umatmu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka. Ayat ini, saudara, mengingatkan kita bahwa kita akan menang terhadap peperangan rohani ketika kita berkata bahwa segala kuasa di surga, di bumi telah diberikan di dalam nama Yesus. Dan aku adalah milik kepunyaan Tuhan. Aku diberikan kuasa untuk menaklukkan segala roh-roh apa saja pun yang bekerja di dunia ini. Tetapi roh Allah yang di dalamku itu lebih besar daripada segalanya. Ketika kita mengakui itu kita akan menyadari ada pedang roh, ada kemenangan. Kita tahu siapa yang membela kita, saudara. Sebab itu, saudara, betapa penting kita mengakui Tuhan dalam segala hidup kita. Dengan apa? Selalu baca firman, selalu berdoa, selalu libatkan Tuhan. Itu adalah kunci kemenangan peperangan rohani. Itu adalah tindakan kita mengatakan bahwa setiap hari, setiap detik dalam hidupku dalam peperangan rohani, aku hanya akan menang karena Allah ada bersamaku. Haleluya, saudara. Yang kedua, apa kuasa pengakuan kita bahwa Allah dalam segala laku kita? Bahwa itu ada kuasanya, itu yaitu apa? Kunci pemulihan hidup, saudara. 1 Raja-Raja 8 ayat 35 berkata, apabila langit tertutup, artinya, saudara, tidak tertutup semua, saudara, mentok semua, tidak ada berkat, tidak ada jawaban, gelap, saudara, ya. Saya ulang, apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan,
sebab mereka berdosa kepadamu. Lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu. Dan mereka berbalik dari dosanya, sebab engkau telah menindas mereka. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa hamba-hambamu umatmu Israel. Karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti. Dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Saudara, kita lihat di sini saudara, yang pertama tadi saya sebutkan kuasa, kita mengaku akan nama Allah, akan kuasa Tuhan, akan otoritas Tuhan dalam hidup kita adalah kunci kemenangan peperangan rohani. Sekali lagi kita melihat dari si penulis Amsal itu sendiri, yaitu di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 14 sampai 43. Di situ saudara sedang dibicarakan bahwa mengingatkan kita saat Salomo sudah tidak mengakui Allah dalam lakunya. Artinya Salomo tidak lagi melibatkan Tuhan dalam memilih jodohnya. Ada ayat Alkitab dikatakan bahwa hatinya sudah terjerat dengan cinta, maka sampai 1000 wanita yang mendampingi dia, ya saudara ya. Dia tidak lagi melibatkan Tuhan dalam pemerintahan kerajaan, dalam mengambil keputusan. Maka sikap hidupnya ia tidak memuliakan Allah. Dia pun tidak menyembah Allah, tetapi Allah yang lain. Maka saudara akan lihat dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 14 sampai 43 ini dikatakan bangkitlah lawan-lawannya. Ya, ayat 25. Kemudian muncullah pemberontakan saudara. Kemudian akhirnya kita lihat di situ saudara, kerajaan yang dipimpinnya akhirnya terpecah saudara. Dari 12 suku Israel akhirnya saudara hanya satu suku saja yang diizinkan Tuhan ada di dalam tangannya. Itu pun Tuhan katakan karena perjanjian Tuhan atas Daud ayahnya, bukan karena Salomo. Dan dikatakan juga saudara, akhirnya karena dosa itu saudara, bangsa Israel akhirnya masuk ke dalam pembuangan ke Babel, harus takluk kepada Nebukadnezar. Dan kita tahu Nebukadnezar akhirnya menghancurkan bait suci pertama Salomo itu, yang pada kita tahu pembangunannya itu membutuhkan waktu 7 tahun saudara. Bahan-bahannya itu disiapkan oleh Daud waktu masih hidup. Tetapi ketika dia tidak mengakui Allah dalam segala kehidupannya, mulai melepaskan diri, tidak lagi menyembah Allah, tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, saudara lihat musuh-musuh, pemberontakan saudara, terjadi pecah kerajaan, dan akhirnya rakyatnya harus dibuang ke Babel selama 70 tahun saudara. Dan akhirnya bait suci yang pertama Salomo itu yang begitu megah saudara, yang luar biasa saudara, dalam sekejap bersama dengan peralatan-peralatannya yang di bait suci dihancur, luluhkan, dicuri, dibawa ke kuil Dagon saudara. Nah, yang kedua tadi saya sebutkan bahwa kunci kuasa mengakui Tuhan adalah kunci pemulihan hidup saudara. Di dalam kitab Daniel saudara, ya pada waktu itu saudara, Tuhan berfirman kepada Nebukadnezar. Jadi walaupun Nebukadnezar ini adalah raja yang tidak mengenal Tuhan, tapi Tuhan pakai untuk sebagai alat membentuk umat Israel dan memberikan dia kuasa atas umat Israel. Tapi pada waktu itu dia masuk di dalam, tidak lagi mengakui bahwa itu adalah karena Allah. Maka ayat ini sedang berkata bahwa Tuhan merendahkan dia sampai dikatakan 7 masa berlalu. Kita tidak tahu apa 7 masa itu, 7 tahun ya, 7 berapa ya, 7 abad atau bagaimana saudara. Nah, Nebukadnezar akhirnya dia harus keluar dari istananya, dan dikatakan dia seperti harus menjadi seperti hewan, makan rumput, jadi gila saudara. Tapi pada saat dia saudara mengakui kebesaran Allah, kuasa Allah atas kerajaannya, Tuhan mengembalikan saudara.
Saya akan baca dalam Daniel 4 ayat 25. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di ladang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput. Saudara lihat, dia tidak lagi makan makanan kerajaan yang mewah, tapi akalnya tidak kembali makan rumput, saudara, seperti kepada lembu. Dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikian akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Saudara lihat, Allah yang dimaksud adalah Allah untuk seluruh manusia, saudara. Ya. Dan ketika Nebukadnezar, saudara, mengakui itu, ayat selanjutnya saudara akan lihat dia dipulihkan. Dikatakan, maka kembalilah akal budiku. Menjadi waras kembali dia, saudara. Nggak makan rumput lagi, saudara. Ya. Dan kita lihat yang berikut adalah di dalam cerita di mana Tuhan menyembuhkan seorang perempuan 12 tahun pendarahan, saudara. Di dalam Lukas 8 ayat 43 berkata, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Kita lihat di dalam Matius 9 ayat 21. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jumbanya, aku akan sembuh. Tapi kita lihat dalam lanjutan dalam Lukas 8 itu ayat 45, Yesus tahu siapa yang menjamah dia. Tapi di situ dikatakan, lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Saudara lihat di sini. Pertanyaannya, apakah Yesus tidak tahu ada orang yang menjamah jubahnya? Tahu nggak, saudara? Tahu, orang dia Allah. Tapi kenapa Yesus bertanya kepada murid yang lain yang sedang berkumpul di situ? Dia katakan, siapa yang menjamah aku? Karena sebenarnya Tuhan sedang meminta supaya perempuan ini bisa mengakui imannya, mengakui kesembuhannya, mengakui pemulihannya hanya karena di dalam nama Yesus. Kita lihat dalam ayat yang 47. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga sembuh. Jadi perempuan ini, saudara, 12 tahun pendarahan. Dia mengandalkan kekuatannya, ekonominya, kepintarannya. Dan selama itu, saudara, dia tidak mengalami kesembuhan. Tetapi ketika dia mengambil satu komitmen, dia mengakui bahwa kesembuhanku, pertolonganku, jawabanku itu hanya ada di dalam nama Yesus. Itu hanya ada ketika aku datang kepada Tuhan. Di situ ada kesembuhan. Dan itu dia berkata, ia percaya dalam hatinya, dia percaya kuasa nama Yesus, dan dia mengakui itu di depan orang banyak bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia, dan dia sembuh, saudara. Nah, saya akan tutup dengan ayat ini, saudara. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Apa inti pengakuan kita? Kalau kita tadi belajar dalam kitab Amsal tadi bahwa kita harus mengakui Allah dalam segala laku kita. Apa yang harus kita lakukan, saudara, dalam setiap detik dalam hidup kita? Inti pengakuan itu apa? Roma 10 ayat 9 sampai 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu. Lihat di sini, saudara, pengakuan itu harus diucapkan, saudara. Ya, sama dengan kita nggak bisa tahu bahwa suami kita, istri kita, anak kita mencintai kita kalau dia nggak bilang. Ya, dalam hidup kita dengan Tuhan juga Tuhan bilang, jika kamu mengaku dengan mulutmu, perlu ada pengakuan iman, saudara, yaitu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan
diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Inilah yang dimaksud saudara, kita mengakui Tuhan dalam segala laku hidup kita, bahwa Yesus adalah Tuhan yang berdaulat, yang berotoritas, yang memiliki hidup kita, yang menolong kita, yang punya kuasa di masa sekarang ini dan kehidupan yang akan datang. Dan itu kita akui ketika kita mengalami persoalan, maka kita katakan, Tuhan, Engkau yang berkuasa atas persoalanku ini. Pasti ada jawaban terbuka. Tuhan, Engkau melihat aku sedang sakit, pasti Engkau akan sembuhkan karena aku adalah milik-Mu. Amin, saudara. Ketika engkau berjumpa dengan suami yang belum bertobat, anak yang belum bertobat, maka saudara, engkau akan mengatakan, Tuhan, Engkau yang memberikan dia bagiku. Aku tidak sanggup, Engkau adalah Tuhan atas hidup dia. Engkau bisa mengubahkan dia. Artinya kita mengakui Tuhan lebih besar daripada segala apapun yang kita alami. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Filipi 2 ayat 10-11 berkata, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Jemaat Tuhan yang kami kasih dalam nama Tuhan, mengakui Allah dimanapun engkau berada. Amin, saudara. Seharusnya orang lain, terutama orang-orang yang tidak mengenal Yesus, akan menemukan Yesus dalam kehidupanmu, saudara. Bukan malah engkau menyembunyikan, takut, malu, saudara. Ketika kita dalam sikap itu, ingat firman Tuhan, kita pun tidak akan diakui di hadapan malaikat Tuhan. Maksudnya ketika kita berada di hadapan Tuhan, ketika kita meninggal berdiri di hadapan tata pengadilan Tuhan, Tuhan akan katakan, siapa ya? Nggak kenal. Karena kita dalam sehari-hari kita nggak mengakui Tuhan, saudara. Jadi ketika engkau ada jam makan, sebelum engkau makan, mari berdoa, saudara. Ketika ada jam engkau untuk beribadah, minta izin, aku ingin beribadah dengan sungguh-sungguh. Libatkan Tuhan di dalam memilih pekerjaan, libatkan Tuhan dalam mencari jodoh, libatkan Tuhan dalam penyelesaian masalah, libatkan Tuhan dalam setiap detik dalam hidupmu. Dan kita lihat tadi, disitulah kunci kemenangan dalam peperangan rohani. Itu adalah kunci pemulihan kehidupan kita, saudara. Haleluya. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Dan kita mau akhiri dengan satu pujian lagu yang berkata, oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Kita mau supaya Tuhan akan memimpin langkah kita setiap hari, bahwa kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa Dia. Haleluya. Mari nyanyikan ini sebagai komitmenmu kepada Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam mencari gembala yang sesat. Itulah kerinduan. Katakan menurut firman-Mu, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita
libatkan Tuhan. Kami tidak meminta campur tangan Tuhan. Kami tidak mengakui Tuhan dalam setiap nafas, dalam setiap cita-cita, dalam setiap rancangan-rancangan kami. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami belajar betapa kami harus sepenuh kehidupan kami mengakui Allah dalam kehidupan kami. Karena kami tahu pasti ada pembelaan Tuhan, pasti ada kuasa, ada mujizat Tuhan, pasti akan ada pemulihan. Karena Engkau Allah yang berkuasa. Biarlah kiranya setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut akan bertelut menyembah Engkau Tuhan Yesus. Pakailah setiap umat-Mu Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, seluruh orang-orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus, supaya dalam kehidupan sehari-hari mengakui Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Sehingga jalan kami akan Tuhan luruskan, sehingga Tuhan akan menolong dalam pemikiran-pemikiran kami, sehingga Tuhan akan menjaga hati kami tidak tersesat dalam hidup ini, sehingga kami terhindar dari segala apa yang sedang terjadi dalam roh dunia ini ya Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, bangsa dan negara ini, situasi dan kondisi apapun yang kami alami, kemelut dalam rumah tangga, sakit penyakit, masalah pandemi, masalah situasi ekonomi, masalah kegalauan akan hari depan, masalah apapun Tuhan, kami percaya Tuhan akan pimpin langkah kami Tuhan. Tuhan akan membela kami, Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur kepadamu. Dan kami akan berdoa seperti Tuhan ajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang kuasa, berkuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Kita terima berkat yang daripada Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan